pagi anak-anakku yang terkasih, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tidak terasa kita berjumpa sudah lama, walaupun kita tempatnya berbeda. Tapi tolong anak-anak yang terkasih, pembelajaran pada hari ini kita tetap berlangsung, ya. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa. Semoga tetap mendampingi putra-putrinya tetap dengan semangat, tetap sehat. Nah, jangan lupa ya anak-anak ya, untuk persiapan hari ini mandi dulu, makan dulu. Nah, untuk itu mari anak-anak yang terkasih, kita ikuti pembelajaran dengan video yang saya tampilkan pada hari ini. Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran berikut. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1, sebelum kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia, sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Mari kita baca bersama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin minta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjam ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadat. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba-tiba keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu. Yuk kita perhatikan paragrafnya. Bacalah setiap paragraf dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang telah disediakan. Gagasan pokok, gagasan pendukung. Yuk kita tahu apa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Yuk kita coba paragraf 1. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, itu perlu tahu, itu adalah gagasan pokok.
Kalimat berikutnya, sepulang sekolah sampai pada akhir kalimat melakukan percobaan adalah merupakan gagasan pendukung. Semuanya yang gagasan pendukung adalah menjelaskan atau menguraikan Edo dan kelima temannya. Untuk itu bisa dilanjutkan, bisa dimasukkan pada gambar atau diagram yang telah tersedia seperti ini. Yuk kita lanjutkan untuk paragraf berikutnya, yaitu paragraf 2 dan 3. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan kita coba masukkan pada diagram berikut, baik paragraf 2 dan paragraf 3 pada diagram yang seperti ini. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo kita membuktikan dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan: mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan: alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. 2. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Yuk kita lakukan dan mengetahui bahwa kita akan memiliki alat pendengar. Indra pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengar telinga. Dengan menggunakan indra ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi telinga indra pendengar? Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan sudah diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi berasal dari tempat ibadah pula kita dengarkan. Yuk kita perhatikan penjelasan berikut tentang sumber bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yuk kita lanjutkan membaca bacaan berikut. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Silakan simak bacaan berikut. Ayo kita simak bacaan berikut sambil mendengarkan lagu berikut.
Nah, itu tadi anak-anak menyimak bacaan sambil mendengarkan musik daerah. Nah, bunyi musik dan lagu daerah. Untuk itu anak-anak, mari kita lanjutkan dalam pembelajaran berikut, yaitu kita akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, IPS mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, dan etnis dan agama. Yang kedua, bahasa Indonesia mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. IPA menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengar. Nah, untuk itu mari kita simak dan kita perhatikan soal berikut. 1. Sebutkan 2 sikap toleransi atas keberagaman. 2. Apa yang dimaksud gagasan pendukung? 3. Bagaimana telinga merasakan getaran? Silahkan dikerjakan. Gimana pembelajarannya? Melihat videonya menarik bukan? Nah, bila kurang jelas bisa anak-anak putar kembali ya. Untuk itu bisa anak-anak melanjutkan kegiatan melihat videonya. Kalau kurang jelas kembali bisa WhatsApp Pak Alek Dapri ya dengan apa yang ditanyakan dalam video berikut ya. Untuk itu sampai di sini pembelajaran, kita melihat videonya pada hari ini. Dadah.